Shalom Halo pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, suatu kesempatan yang luar biasa pada waktu kita tetap bisa berkarya dan kemudian kita mempunyai kehidupan bahkan di tengah-tengah pandemik seperti ini. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami di @anugrah_ministries. Kesempatan bagi Anda apabila Anda selama ini sudah diberkati, sangat memungkinkan dan sangat baik sekali untuk memberikan support kepada kami. Anda tinggal subscribe dan kemudian jangan lupa untuk beritahukan kepada teman-teman tentang episode khusus hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting berjudul berjudul bersikap dan membesarkan anak. Ya, kenapa ini tema yang penting? Karena apalagi di musim pandemik seperti sekarang ini, anak-anak harus di rumah saja, belajar pun di rumah. Jadi orang tua perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan bagaimana untuk bersikap supaya anak-anak ini bisa juga bersikap yang manis di rumah. Yes, setiap orang di seluruh penjuru dunia ini sedang mengalami masalah yang sama. Oleh karena itu tentunya anak-anak pasti melihat sikap kita sebagai orang tua, bagaimana pada waktu kita mengalami tekanan yang sangat besar, kemudian mungkin mengalami kegalauan, anak-anak melihat kita. Dan inilah kesempatan yang paling baik, paling benar sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa meregenerasi keturunan kita, supaya mereka bisa melanjutkan perjuangan dan mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kehidupan mereka. Ada seorang narasumber yang sangat luar biasa yang sudah tidak asing banget buat kita di Good News Program. Yaitu Bapak Julianto Simanjuntak yes. dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Ya, jadi Pak Julianto ini adalah bagi kami, beliau ini sangat luar biasa banget. Kami sangat berkesan dengan pelayanan beliau, terutama pada waktu di musim-musim seperti ini harus memberitahukan kepada banyak orang tentang bagaimana harus deal with problem, menghadapi tekanan, dan bahkan menurut saya pribadi beliau ini adalah salah satu bapak konseling atau konselor di Indonesia. Kami percaya bahwa episode ini pasti akan jadi berkat, oleh karena itu jangan kemana-mana dan juga jangan lupa untuk beritahukan, share ulang kepada halaman pribadi Anda atau kepada teman-teman, ini pasti akan menjadi berkat ya. Ya, kita saksikan sama-sama satu tayangan video klip yang berikut ini. Siapa sih yang gak mau memiliki anak-anak yang berprestasi, serta sikapnya yang membanggakan orang tua? Semua pasti memimpikan memiliki anak seperti itu kelak. Namun ketika anak cuek ataupun ada perilaku aneh yang mereka lakukan, orang tua menganggap itu sebagai sikap pemberontakan. Sebagai orang tua, anak bisa-bisa menjadi beban dalam keluarga. Namun bagaimana jika kita dengar dari sisi anak? Apa pandangan mereka mengenai orang tua mereka? Kecewa? Pahit hati? Sebenarnya bagaimana orang tua harus bersikap dalam membesarkan anak sehingga mereka dapat menuai pada masa tuanya? Dalam Good News episode bersikap dan membesarkan anak bersama narasumber kita, Dr. Julianto Simanjuntak. Kita akan belajar menjalankan peran sebagai orang tua yang berfungsi dalam hidup anak. Mari saksikan episode ini dan lakukan transformasi dalam keluarga Anda. Hanya di Good News Program. Sekolahkan baik-baik, mahal-mahal, supaya nanti kamu bisa kerja, bisa cari uang. Tapi ujung-ujungnya ya bantu orang tua, bantu adik, bantu usaha bapak. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Tema kita hari ini adalah Bersikap dan membesarkan anak. Sangat penting sekali. Ya, penting banget karena bagaimanapun juga kalau kita orang tua tidak tahu bagaimana cara bersikap, anak-anak juga tidak mungkin berkembang menjadi pribadi yang bersikap baik juga ya, karena anak-anak meneladani orang tuanya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Shalom Pak Julianto. Shalom Bu Debbie, Pak Daniel, senang Puji para Tuhan. pemirsa sekalian. Ya, welcome back to Good News Program Pak Julianto. Selalu dikangenin nih di acara ini. Dengan senang hati. Ya, puji Tuhan. Pak Julianto bisa tersenyum terus nih kayaknya tanpa masalah nih kehidupannya. Banyak. Banyak masalah juga. Udah belajar menikmati aja. Oh gitu. Sebelum masuk ke topik nih, catching up dulu dengan Bapak. Mungkin pemirsa-pemirsa Good News yang
tidak terlalu ngikutin perkembangan Bapak. Mereka mungkin pengen tahu selama pandemi ini Bapak bagaimana perkembangannya, update-nya seperti apa gitu. Silakan Pak. Ya, saya cukup stres di awalnya karena biasa terbang 100 kali setahun, terus tiba-tiba harus ada di rumah. Tapi Tuhan kasih ide bisa mengajar tetap melalui Zoom. Dan justru lebih banyak yang bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah dan terlebih lebih banyak waktu untuk rekonsiliasi, waktu bersama dengan keluarga yang selama masa pandemi, sebelum masa pandemi cukup diabaikan. Oh gitu, iya. Terus jadi kemudian mendatangkan kebaikan juga ya. Minggu lalu saya lihat Bapak udah mulai traveling ya? Belum. Itu kebetulan kami ada mengurus penjualan rumah saja ke Salatiga. Oh, I see. Oke, berarti akan ini konsentrasi kembali ke Jakarta nih. Tetap di sini. Alright, dahsyat. Silakan Deb. Ya, nah Pak, kita mau langsung kepada topik bahasan kita hari ini ya, tentang bersikap dan membesarkan anak. Ini bagaimana Pak, orang tua harus bersikap apalagi di masa pandemik gini ya Pak, anak-anak di rumah terus, kadang-kadang orang tua juga merasa jenuh atau lelah gitu, gak ada break rasanya gitu ya. Kalau biasanya kan anak-anak sekolah orang tua bisa me time, istirahat bentar, tapi ini gak bisa sama sekali Pak, bagaimana Pak? Ya sebenarnya seluruh dunia, seluruh keluarga mengalami masalah ini ya. Dan nggak enak juga ya, pandemi ini seperti dikambing hitamkan sebagai penyebab masalah-masalah konflik di dalam rumah tangga. Sebenarnya sih kalau keluarga itu sebelum masa pandemi sudah terbiasa dengan bonding ya, punya kebiasaan untuk punya waktu bersama, apakah itu bercerita, bermain, makan bersama, ngobrol bersama, nonton bersama. Kalau kebiasaan itu sudah terlatih, justru masa pandemi ini adalah masa menuai ya, masa menikmati, bukan menjadi masalah di dalam keluarga. Tapi oleh karena keluarga tidak terlatih tinggal bersama, makan, nonton bersama, ya bermain bersama, akhirnya ini gamang gitu, kikuk ya, kikuk. Sebenarnya ini satu anugerah di mana waktu kita bersama lebih banyak, tapi karena tidak pernah melatih kebersamaan dengan pasangan, dengan anak, ini dianggap menjadi wabah gitu, bukan suatu berkah ya. Ya, nah biasanya Pak, kalau naik pitam itu kan di zaman modern ini naik pitam itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Ini sebelum COVID biasanya kita kalau naik pitam kita bisa tarik nafas, kita pergi dulu deh. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada taman, kalau di Salatiga atau di kota lain ada taman kan enak ya. Minimal kita bisa ke kedai kopi, kemudian kita bisa pergi ke mall gitu ya. Kita istilahnya cuci mata lah. Nah kemudian ini di rumah terus, apalagi kalau misalnya kebanyakan orang rumahnya pasti nggak terlalu besar. Katakanlah 100, 150, 200 meter persegi lah. LG lu lagi. Naik pitamnya itu kemudian disalurkan kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Nah ini bagaimana Pak dengan sikap-sikap yang seperti ini? Ada nggak cara yang lebih sehat untuk kita bisa menyalurkan pada waktu misalnya kita harus naik pitam, apalagi misalnya pekerjaan terganggu. Kemudian sekarang apalagi sudah percampuran antara WFH dan WFO kembali, sehingga mau keluar rumah pun takut nanti ketularan, pulang rumah nanti bawa penyakit atau gimana. Stresnya kayaknya sangat dieskalasi, sangat tinggi banget gitu. Gimana Pak? Nampaknya masa pandemi ini memunculkan begitu banyak luka-luka dan kemarahan yang sudah tersimpan lama sebenarnya. Dan sekarang akhirnya itu meledak ke permukaan oleh karena kita tidak punya barangkali tempat pelarian ya seperti dulu, kerja, lembur, nongkrong di kafe, anak-anak bisa ke mall. Sekarang kan pelariannya sudah tidak ada. Tapi bagi orang-orang yang sebenarnya mempunyai komunitas ya, anak-anak kita yang mempunyai teman-teman dekat, yang teman-teman akrab, mereka masih bisa berkomunikasi melalui fasilitas-fasilitas HP atau gadget yang lain sebenarnya ya. Nah, persoalannya ialah tidak banyak anggota-anggota keluarga yang mempunyai kecerdasan emosi yang cukup untuk misalnya mengakui perasaan-perasaan secara harian. Sebenarnya marah itu oke ya, kesal itu oke, dongkol itu oke. Tetapi kalau tidak cakap mengelola kemarahan, tidak cakap menyampaikan perasaan-perasaan negatif, akhirnya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, pilihan orang akhirnya berkurung di kamar anak-anak, malas ketemu orang tuanya,
Dia nonton YouTube, main Instagram, ya. Papa mamanya juga sama gitu. Mungkin dengan sibuk memasak, ya. Tetapi sebagian besar bagi keluarga yang tidak mempunyai bonding itu adalah pelarian, ya. Walaupun pelariannya masih positif. Jadi kalau orang mempunyai tempat untuk berbicara, punya sahabat untuk curhat, untuk katarsis, sebenarnya muatan-muatan emosi negatif itu bisa disalurkan secara positif. Ya. Nah, tapi tadi tuh kembali kepada kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual keluarga, ya, tradisi-tradisi keluarga yang tidak pernah terlatih, seperti ngobrol, nonton bersama, cerita kepada anak, ya, nonton bersama, itu akhirnya eskalasi kemarahan tadi itu bisa bersifat destruktif, gitu. Ya. Kira-kira begitu. Pak Daniel dan Ibu Debbie. Ya, Pak, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sehingga anak-anak itu menjadi spesial dan perlu diperhatikan oleh orang tuanya? Ya, sebenarnya kita ini ada satu konsep budaya yang menyesatkan, ya. Kita sering sekali menganggap anak itu menjadi milik pribadi, ya, dalam konsep budaya Timur. Termasuk suku saya, anak itu seperti milik kita gitu. Menurut firman Tuhan, anak itu bukan benar-benar milik kita, itu kan anak titipan Tuhan gitu. Ya. Sehingga kalau kita mendidik mereka, kita mendidik anak-anak titipan dari sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Pasti sikap kita, emosi kita akan berbeda jikalau kita menganggap itu anak, ya. Misalnya, kita jadi kalau anggap itu anak kita menjadi controlling, ya. Kita cenderung untuk banyak memberikan nasihat-nasihat, padahal mereka udah mulai remaja misalnya. Juga budaya itu membuat anak-anak itu dilihat sebagai sumber kebanggaan. Ya. Anak itu mesti sopan, nilai-nilainya mesti bagus, perilakunya mesti baik di rumah. Tapi kita lupa bahwa anak itu bukan sumber kebanggaan. Ya. Akibatnya apa? Anak tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya. Akhirnya anak harus mengikuti semua kemauan daripada orang tuanya supaya orang tuanya senang. Dan anak-anak, banyak masalah anak, mulai gangguan anxiety atau depresi, itu karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Wow. Itu sebabnya kalau kita bilang Alkitab itu berkali-kali Yesus itu mengatakan belajarlah kepada seorang anak. Ya, jadi kalau kita baca misalnya di dalam kitab Markus, ya, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi setiap orang tua itu perlu sadar bahwa kita justru banyak belajar dari anak-anak, bukan hanya anak-anak belajar dari kita. Yeah. Konsep budaya lain yang bertentangan sekali sama Alkitab ialah anak itu dianggap investasi. Ya. Sekolahkan baik-baik, mahal-mahal, supaya nanti kamu bisa kerja, bisa cari uang. Tapi ujung-ujungnya ya bantu orang tua, bantu adik, bantu usaha bapak. Kita mengatakan tidak ada anak yang berhutang sama orang tua. Orang tua lah yang berhutang sama anak. Jadi anak itu nanti sudah dididik baik-baik. Dia tidak membalas ke atas. Dia membalas ke bawah kepada cucu-cucu daripada orang tua. Kalau orang mengerti prinsip ini, orang tua itu pasti bisa lebih mengontrol diri dalam mendidik anak-anak. Tidak memotivasi, tidak memanipulasi, tidak mengontrol anak-anaknya. Sebaliknya memberikan mereka kebebasan. Jadi, apa yang Bapak katakan ini kan istilahnya apa ya? Against mainstream nih Pak menurut kami. Karena apa yang saya dengar dari orang tua saya ini bertentangan dengan apa yang tadi baru Bapak sampaikan. Apa yang menurut saya kakek nenek saya katakan itu enggak sama seperti apa atau yang society at large yang udah didik kami kita semua bahwa apalagi ada beberapa slogan termasuk di negeri ini bahwa anak-anak muda adalah masa depan kita. Itu kan sama dengan berarti expect something dari mereka gitu. Merupakan suatu investasi. Nah, ini cara ngerubahnya bagaimana atau bagaimana melihat atau menempatkan pada konteks yang benar gitu. Yang pertama tadi kita sudah jelas bahwa anak itu bukan anak kita, dia titipan Tuhan. Betul, benar. Dan setiap anak itu mempunyai panggilan, mempunyai calling, mempunyai passion, mempunyai talenta yang juga Tuhan berikan. Sehingga orang tua perlu berdoa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup anak-anaknya. Itu yang pertama. Oh, I see. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, anak itu adalah miliknya sendiri. Dia mempunyai dirinya sendiri. Dia mempunyai masa depan, kemampuan, dia besar pada zaman yang berbeda dengan orang tuanya.
dia mempunyai talenta-talenta yang berbeda, kecerdasan berbeda dengan orang tuanya, sehingga dia tidak bisa dibuat menjadi seperti cetakan orang tuanya. Nggak bisa. I see. Jadi kebanyakan masalah adalah pada waktu orang tua terlalu memaksakan apa yang menjadi ekspektasi mereka kepada anak-anaknya. Seringkali orang tua memaksakan kepada cucu-cucunya. Jadi banyak ibu-ibu yang gagal jadi ibu, ingin sukses jadi nenek. Oke. Apalagi kalau misalnya semakin mereka sudah berhasil mencapai posisi keuangan tertentu, mereka seakan-akan punya kendali dan hak kehidupan atas anak dan cucunya itu ya. Betul. Kalau kamu nggak seperti ini, ancamannya adalah kamu akan aku hapus dari surat wasiat, mau apa kamu? Gitu. Betul. Dan Seperti itu sebabnya kenapa banyak anak-anak mulai melawan sama orang tuanya. Karena dia udah mulai sadar, dia dikontrol, diarahkan seperti kemauan orang tuanya. Itu sebabnya kenapa anak tidak mau ambil jurusan seperti orang tuanya mau, tidak mau bekerja seperti orang tuanya mau, karena dia mau menunjukkan bahwa aku punya nilai sendiri, cita-cita sendiri, panggilan sendiri. Nah, kalau dalam hal seperti itu ya Pak, bagaimana kemudian orang tua harus bersikap? Karena katakanlah ya biasanya orang tua itu membangun sebuah bisnis dari nol gitu ya, sampai sudah jadi gede, terus kemudian anaknya tidak mau meneruskan, itu kan pasti menyakitkan hati orang tuanya. Iya, ya sebenarnya misalnya ya, sekarang itu kan sudah banyak alat-alat tes karir, ya, yang bisa menunjukkan sebenarnya anak ini cocok di bidang apa, ya. Berdasarkan teori-teori multiple intelligence, baik sekali orang tua untuk mengerti sebenarnya kecerdasan anaknya di bidang apa, pilihan karirnya cocok di bidang apa, sehingga orang tua bisa mengarahkan sesuai dengan minat, bakat, kepribadian, talenta anak-anaknya, bukan sesuai dengan keinginan dan cita-cita orang tuanya. I see. Sebagian ikut, tetapi terpaksa dan biasanya hasilnya sangat buruk. Ya, anak-anak ini akan bermasalah di masa dewasa, oleh karena dia sebenarnya hidup di bawah tekanan, paksaan, desakan oleh orang tuanya. I see, oke. Good. Kalau gitu langkah-langkah tadi selain langkah yang pertama, langkah kedua apa berikutnya? Untuk mempersiapkan anak-anak supaya kita sebagai orang tua, kita sekarang tahu bahwa ownership itu adalah milik Tuhan, bahwa anak bukan milik kita. Jadi istilahnya anak itu seperti yang firman Tuhan katakan kan memang children are rewards from the Lord gitu. Ya, berikutnya bagaimana Pak? Penting sekali begini, anak-anak itu bukan poster boy atau poster girl-nya orang tua ya. Bukan sebagai semacam pusat kebanggaan atau untuk masa depan dari orang tuanya. Sehingga baik sekali kalau orang tua sadar bahwa suatu hari anak-anak akan meninggalkan dia, ya. Termasuk nanti dia menikah, ya. Firman Tuhan jelas mengatakan anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kalau anak sudah mulai remaja, apalagi sudah mulai kuliah, orang tua itu mulai siap-siap melepas, ya, cuci gudang bahwa anaknya akan meninggalkan dia. Gitu. Ya. Tapi semua nilai, semua ajaran, semua tradisi, semua tujuan-tujuan keluarga, ajaran-ajaran keluarga itu kan sudah tertanam di dalam diri anak. Itu nggak akan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Gitu. Jadi yang jauh lebih penting adalah nilai, kehadiran, teladan. Itu jauh lebih penting daripada kamu harus begini, kamu harus begitu. I see, oke. Makanya itu mulai dari kecil anaknya harus dididik dengan benar Pak ya. Dengan pengertian-pengertian yang istilahnya supaya anak istilahnya tidak merasa terjebak harus membalas budi orang tuanya. Karena kalau orang tuanya sudah mendidik dengan benar, takut Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya firman Tuhan akan berbicara kepada anak itu untuk memelihara orang tuanya nanti. Apakah demikian Pak? Betul. Ya, itu bukan lagi kewajiban. Kalau dia merawat orang tuanya, membawa orang tuanya berobat, itu bukan lagi kewajiban, itu privilege, itu hak istimewa. Bahwa anaknya bisa membantu. Jadi ini cuma tukar mindset aja. Iya, cara pandang yang berbeda begitu ya. Nah, kalau Pak Julianto sendiri dengan Ibu mempunyai 2 orang anak laki-laki, benar ya Pak? Ya, betul. Dan dua-duanya sudah usia dewasa nih ya Pak ya. Ya, apakah Bapak sama Ibu juga sudah siap-siap cuci gudang? Siap melepas. Nah karena itu orang tua sebelum anak-anak menikah, dia harus punya modal yang cukup, tabungan yang cukup. Sehingga nanti kalau anak menikah, dia nggak akan berharap meminta sama anaknya. Dia mesti punya persiapan untuk pensiun,
persiapan untuk masa tua, sehingga anak akan hidup bersama dengan pasangannya, bersama dengan cucunya. Jadi anak akan membalas ke kita dengan cara merawat cucu kita dengan baik-baik. Itulah ajaran I Alkitab. see. Ya, tetapi Pak, ini sebelum kita masuk ke break ya, saya ini mulai mengerti lah, menangkap apa yang Bapak ajarkan. Tetapi ada sikap-sikap orang tua yang sangat terpuji nih menurut kita semua nih, yaitu habis-habisan untuk menyekolahkan anaknya. Apakah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Apalagi di luar negeri nih zaman sekarang dengan istilahnya kurs US dollar yang begitu tinggi atau pound sterling yang sangat tinggi atau euro yang sangat tinggi. Dan kemudian apalagi sekarang bisnis lagi tercekik gitu dan orang tua berkata, udah deh nak, yang penting kamu sekolah, gak usah mikirin apa-apa. Mama papa susah gak apa-apa, kita habis-habisan. Ini rumah dijual gak apa-apa, mobil dijual, ini simpanan semua pokoknya kamu biasa sekolah. Nah ini gimana dengan sikap seperti ini? Kan tadi yang Bapak bilang, orang tua harus punya simpanan sehingga nanti pada waktu anaknya istilahnya dalam tanda kutip mungkin lupa akan orang tuanya masih oke gitu. Ya sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, jangan habiskan semua untuk anak-anak. Ya. Jadi jangan juga terlalu idealis untuk bikin anak sekolah di luar negeri. Yang penting bahwa orang tua masih punya simpanan yang cukup. Yang kedua, penting sekali memberikan cinta yang tanpa syarat, ya, tanpa pamrih. Ya, itulah yang membuat anak-anak terluka. Kalau dia tahu bahwa sebenarnya cinta orang tua menyekolahkan dia itu ada syaratnya, ya, itu akan sangat melukai. Ya, kalau menyekolahkan anak itu memang tanggung jawab kita. Ya. Memberikan anak apapun itu tanggung jawab kita. Tapi buat dia sesudah dia hidup, supaya dia sudah sekolah, sudah dia menikah, dia tidak punya kewajiban, ya dalam tanda kutip, ya untuk membalaskannya kepada kita. Tapi seorang anak sudah diajarkan menghormati orang tua, tapi itu bukan suatu kewajiban, itu suatu privilege. Itu makanya ada dikatakan supaya panjang umur, supaya kamu bahagia, itu privilege. Tapi kalau kewajiban, itu anak menjadi susah, dia berantem sama istrinya karena suka bantu orang tuanya, kan itu menjadi malapetaka gitu. Kalau dipaksa-paksa, kasih papa mama 3 juta sebulan, harus bantu usaha papa, tinggal sama papa, itu kan paksaan-paksaan yang menghancurkan justru pernikahan anak-anaknya. Ya, atau sini mama didik. Pak. Sepertinya berarti yang mesti bertumbuh dewasa ini bukan anaknya tapi orang tuanya. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Jadi karena kebanyakan bahkan di Good News program nih Pak, kalau pemirsa sekalian ada yang nonton hari ini. Sampai dengan hari ini nih Pak, di abad 21 di tahun 2020 nih, sebentar lagi 2021 nih, cepat berakhir deh gitu ya. Masih ada orang-orang yang minta konseling dan doa, dikatakan bahwa mertua saya memaksa anaknya untuk menceraikan saya gitu misalnya Pak. Ya jadi kalau enggak istilahnya dia enggak dianggap anak, warisan dicabut dan yang lain-lain. Ini gimana nih? Sebelum kita masuk break, Bapak bisa komentari sedikit tentang hal ini enggak nih? Ya, saya mau sampaikan banyak orang tua itu membuli anak-anaknya dengan spiritual abuse, ya, spiritual abuse dengan cara mengutip tuh, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Benar. Tapi itu untuk kepentingan orang tua. Ayat itu untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua. Jadi kalau ayat itu dikutip-kutip, dipelintir-pelintir dengan tujuan kepentingan orang tua, saya kira ini kesalahan besar. Yang nanti suatu hari orang tua akan menuai bahwa anaknya itu tidak akan benar-benar menghormati, tapi terpaksa menghormati. Bukan dengan secara sukarela, tapi dengan secara suka paksa. Dan itu tidak baik. Suka paksa. Oke, good. Kita akan break dulu. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ini banyak sekali paradigma yang hari ini kita dibongkar gitu ya, dijungkir balikan dengan pembelajaran yang baru saja kita terima dari Pak Julianto. Kita tahu nih, seperti yang saya bilang, mungkin Anda berpikir, loh kok beda ya dengan apa yang orang tua saya ajarkan, atau kok beda dengan apa yang society ajarkan. Silakan Anda boleh komen di YouTube channel kami, atau misalnya Anda boleh kirim pertanyaan, atau misalnya Anda punya masalah dalam kehidupan keluarga Anda di layar televisi Anda atau di layar gadget. Itu ada nomor-nomor yang Anda bisa hubungi melalui WhatsApp ataupun melalui email. Anda tinggal scan QR code-nya. Nanti akan ada tim kami yang membantu menjawab. Dan kami ingin tahu nih, apa komentar Anda tentang mungkin pengalaman Anda pribadi, bagaimana orang tuamu membesarkan Anda. Apakah benar, apakah tadi kata Pak Julianto bahwa orang tua kita kebanyakan membuli kita. Bagaimana dengan Anda sebagai orang tua, apakah selama ini tanpa sadar atau mungkin dengan sengaja Anda dan saya sudah membuli anak-anak kita. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen dan kita ini akan belajar lebih banyak lagi hanya di Good News program. Jadi cinta itu seperti jangkar, itu ditancapkan ke hati anak. Dia pergi tuh gak jauh-jauh, di situ-situ aja dia kayak kapal yang di pinggir pelabuhan itu kan. Gak jauh-jauh. Ya.
for you. Good news for you. Nah, kami mau bertanya kembali kepada Pak Julianto nih ya Pak. Kalau tadi sebelum segmen yang sebelum break, kalau kita berhenti di situ aja kayaknya banyak orang tua mulai was-was nih Pak. Waduh nanti anakku jadinya kurang ajar ini ya, nggak bisa balas budi, nanti nggak inget sama orang tua. Nah padahal Pak Julianto menjelaskan bahwa kalau anak-anak dididik secara benar sejak kecil itu pasti nanti besarnya juga nggak ada masalah. Nah cara mendidik anak yang benar ini bagaimana Pak? Supaya kita juga bisa menjadi orang tua yang menyenangkan buat anak-anak, bekerja sama, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ya, sebenarnya mendidik anak itu seperti ada hukum tabur dan tuai ya. Jadi, ya saya kasih satu diskusi sama anak kami yang saya juga banyak melukai dia waktu dia masih kecil sebelum berangkat studi ke Amerika, namanya Moze ya. Dia mengatakan bahwa Bapak sangat baik ya, banyak berkorban. Bapak yang baik, tapi yang saya kurang lihat dia mengatakan adalah Bapak tidak punya struktur hidup ya, artinya tidak bisa dibaca, tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa memodelkan sebenarnya apa yang aku bisa teladani dari Bapak yang bisa aku ikuti waktu aku dewasa gitu. Dan satu hal dia mengatakan waktu aku kecil skill parenting Bapak itu relatif kurang gitu. Tapi kami kemudian memperbaiki relasi ini sejak dia umur 18 sampai hari ini dia sudah umur 22. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak ya selain tadi ya hidup yang terstruktur, orang tua yang bisa dibaca, karena kita hadir ya, dan bukan hanya hadir tapi terlibat secara aktif menjadi ayah terutama ya. Jadi bukan hanya memberikan ibu untuk mendidik anak-anak. Nah, energi keayahan itu datang dari kebanggaan kita kepada ayah kita. Jadi sebenarnya kenapa banyak ayah-ayah yang tidak bangga, tidak memberi waktu kepada anak-anaknya, tidak senang bermain atau bercanda sama anaknya, itu kemungkinan dia tidak mempunyai masa kanak-kanak yang oke, puas. Ya, hanya anak-anak yang puas akan menjadi ayah-ayah yang puas dalam mendidik anak-anak. Alright. Ya, yang kedua adalah ayah yang menjadi teladan yang memodelkan. Ya, jadi bukan hanya mengajar, mengkritik, ya, memberikan nasihat. Anak-anak lebih butuh sebenarnya teladan. Jadi kalau orang tuanya, contoh ya, orang tuanya adalah menghormati dan mengasihi orang tuanya atau kakeknya. Kalau dia lihat bahwa ayahnya mengasihi kakeknya, dia akan mengasihi ayahnya. Ini hanya tabur tuai gitu. Nilai-nilai apa yang diajarkan, dicontohkan, diteladan oleh orang tua, anak-anak akan tiru. Ya. Oh makanya Pak, jadi istilahnya kalau kita nggak memanipulasi anak tetapi memberikan teladan yang baik, asal kakek nenek masih ada, masih hidup, walaupun misalnya mereka juga bukan orang-orang yang sempurna misalnya. Atau mungkin mereka misalnya ada keluarga-keluarga yang misalnya kakek neneknya itu misalnya namanya di masyarakat sangat jelek banget gitu. Utang nggak bayar lah, inilah itulah. Misalnya sampai istilahnya nipu orang. Tetapi kalau anaknya bisa menerima kondisi itu, maksudnya bukan menerima kejahatannya, tetapi masih mengasihi mereka, memberikan contoh yang baik. Apakah itu bisa menjadi remedi buat keturunan berikutnya supaya memperbaiki generasi berikutnya? Ya sebenarnya hukum tabur tuai tadi itu bukan memang kita bilang gini, aku didik anakku supaya anak mengasihi aku. Ya. Kita sebenarnya perbuatan-perbuatan baik itu menabur kepada anak dengan banyak hal ya, termasuk sekolah. Itu adalah meneladankan kepada dia, ini kamu lakukan nanti untuk anakmu, bukan untuk dikembalikan kepada aku. I see. That's right. Ya, jadi itu sebabnya, orang tua jangan habis-habisan berkorban untuk anaknya, memberikan semua. Dia harus punya tabungan, dia punya cukup untuk dirinya ketika anaknya udah lepas. Jadi kalau anaknya kasih oke, nggak kasih juga oke, karena anaknya hidup untuk keluarganya, bukan untuk hidup keluarga orang tuanya, itu keliru sekali. Iya, ini sepertinya Pak ya, kenapa society atau masyarakat orang-orang barat nih, kayaknya mereka udah dapat duluan konsep itu dengan benar. Kenapa masyarakat orang timur kok kayaknya kurang banget, kita masih ketinggalan satu generasi tentang hal ini Pak? Ini satu hambatan budaya memang ya, seolah-olah kalau anak itu berbakti sama orang tuanya, itu adalah anak yang baik. Tapi implikasinya yang jelek ya, harus tinggal sama orang tuanya ya, dalam budaya keluarga kami juga ada itu. Nanti kalau menikah ikut sama papa, nanti kalau nikah kamu udah besar kerja sama papa. Itu yang menurut saya tidak diajarkan oleh Alkitab.
I see. Karena Alkitab berkata I see. anak meninggalkan ayah dan ibunya. Udah jelas tuh. Bersatu I see. dengan istri dan anak-anaknya. Itu. I see. Sambil Wow. tetap menghormati orang tuanya. Jadi orang tua jangan habis-habisan mengasihi anaknya. Dia harus punya tabungan, dia harus punya tahu memelihara Wow. hidupnya, mempersiapkan masa pensiunnya. Jadi kalau anaknya nanti kasih uang bawa jalan-jalan, itu bonus, itu bukan kewajiban. Wow. Oke, keren sekali. Iya, iya. Ya, nah Pak, kalau untuk mendidik anak usia di bawah 12 tahun gitu Pak ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua hari-hari ini selama pandemik ini Pak untuk mengarahkan mereka dan mendidik mereka sekaligus mengajar mereka ketika mereka hanya di rumah saja Pak? Kalau saya umpamakan, cinta itu seperti jangkar di dalam hati anak. Mhm. Kalau anak merasa dikasihi, dia punya bonding, punya ikatan batin, punya ikatan emosi sama orang tuanya. Dia itu sebenarnya tidak susah amat diajari. Ya. Karena anak itu tidak mau melukai anaknya. Papa mamaku baik, kalau aku melanggar, mama kecewa. Dan dia nggak mau itu. Kalaupun nanti anak besar, dia pergi melawan, pergi menyimpang, nggak lama-lama dia balik kok. Seperti anak yang hilang itu kan, pergi sebentar, lari poya-poya, balik lagi ke rumah. Oh, Jadi ya, cinta ya. itu seperti jangkar, itu ditancapkan ke hati anak. Dia pergi tuh nggak jauh-jauh, di situ-situ aja dia kayak kapal yang di pinggir pelabuhan itu kan, nggak jauh-jauh, ya. Tapi yang dibutuhkan anak adalah orang tuanya hadir, terlibat, selalu siap membantu. Ya, dalam waktu masih kecil ya seperti yang paling standar itu tidak boleh nggak ada adalah ya bercerita kepada anak. Itu tidak boleh tidak ada sampai umur 12. Ya. Itulah yang membangun ikatan batin sama anak. 2, bermain bersama ya berdasarkan hobi. Yang anak senang, orang tua senang. Jangan orang tua senang, anak nggak senang. Itu yang sering sekali membuat anak itu susah. Ikut dia terpaksa, ikut sama mama, tapi dia nggak senang. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga yang bisa terikat satu sama yang lain adalah keluarga yang ada sense of humor. Ya, orang tua itu mesti lucu. Kalau nggak lucu itu mengerikan. Anak-anak akan nonton 9gag, lebih enak nonton buka YouTube, karena orang tuanya nggak lucu. Yang keempat itu kompak. Anak-anak itu senang kalau orang tuanya kompak. Kalau udah orang tua ribut satu sama yang lain urusan anak, itu anak-anak lebih pilih di kamar. Dan satu lagi, anak-anak senang sekali menerima, orang tua itu menerima keanehan anaknya. Kadang-kadang anaknya berperilaku aneh, berfantasi aneh, ya diterima, namanya juga anak-anak. Ya, apalagi kalau punya anak yang special gifted, special talented, ya seperti anak kami Moje, kami nggak ngerti. Dia bayangannya mau jadi hacker lah, mau jadi keruang angkasa lah, ya. Kita membayangkan udah jelek. Apa sih kamu pikirin? Ya belajar. Kamu oke, kamu konyol juga oke. Nggak apa-apa. Bapak juga ada konyol-konyolnya kok. Jadi kalau orang tuanya jujur, terbuka, dan ingat bahwa dia juga pernah nakal, pernah konyol, oke lah kalau anak-anak sekali-sekali konyol gitu ya. Iya, iya. Ya, kekonyolan apakah yang Bapak pernah ceritakan kepada Moze misalnya atau kepada kakaknya? Ya, saya dulu waktu kecil ya kadang-kadang mencuri uang orang tua saya, bolos dari sekolah, ya kan. Saya pernah merokok pakai alkohol. Ya dulu waktu kecil, SD udah merokok gitu, SMP udah minum. Tetapi akhirnya kan Tuhan bisa mengubah, ya kan. Tuhan bisa memakai kesalahan-kesalahan pada waktu saya kecil itu untuk profesi saya sekarang sebagai seorang konselor. Dan paling tidak saya berempati lah sama anak-anak. Ya baru sadar, ternyata saya lebih nakal dari anak saya. Wow, iya. Nah, ini masalah Pak misalnya. Kan kita tahu nih, masalah pornografi ini kan masalah yang istilahnya menjadi momok orang tua lah. Tetapi pada saat yang bersamaan tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak orang tua yang justru terikat pornografi ini. Nah, nasihat apa yang Bapak bisa berikan mengenai hal ini khususnya pada waktu kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tahan gempuran pornografi yang istilahnya udah very advance gitu loh. Ya, sebenarnya adiksi ya, apakah itu narkoba, alkohol, judi, pornografi, itu kan simptom ya. Itu cuman gejala. Simptom itu diakibatkan anak ini kurang kasih sayang. Jadi adiksi, depresi atau gangguan jiwa lain itu adalah simptom yang menunjukkan anak ini kurang kasih sayang. Jadi dia butuh pelarian, dia butuh pelampiasan, dia butuh pelepasan. Salah satunya adalah game online, pornografi. Ya. Jadi penting sekali orang tua menambahkan kasih sayang, perhatian kepada dia. Bukan menidakkan, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Itu malah menambah beban gitu. I see. Ya sambil ingat-ingat lah bahwa kita juga kadang-kadang juga konyol, kita juga pernah melakukan itu pada waktu kita
mungkin remaja gitu. Kita yang penting jujur lah ya. Bisa dibaca ya, terbuka dengan segala kekurangan kita gitu. Ya, Ya. kadang-kadang kan anak selalu bertanya kepada orang tua. Misalnya anak saya nih, Dedi ceritain yang paling konyol yang kamu pernah lakuin yang belum pernah kamu ceritain ke saya apa Dedi? Nah ini kan ada rahasia-rahasia tertentu, apa saya harus bongkar semua Pak satu persatu gitu? Enggak, tidak harus semua. Tapi Oh, ada nggak harus bagian-bagian yang anak perlu tahu bahwa kita bukan orang tua yang sempurna. Tapi Oke. kita bisa Oh. menjadi orang tua yang bisa melakukan yang sebaik yang bisa Yang kita kesalahan. lakukan. Ya, Ya. saya juga waktu mau jadi tahu dengar cerita saya bahwa saya pernah merokok waktu kecil, minum, pakai marijuana, ya, suka mencuri. Wow. Dia bilang, Pak, aku ini kan cuma main game online. Sabarlah kau sedikit, Pak, sabarlah. Aku main game ini. Berhenti aku main game. Ya udah saya diam lah. Oke. Iya, Oh, jadi gitu ya Pak. Rupanya kalau orang tua bisa real kepada anak-anaknya itu malah bisa relate gitu ya. Ada bonding tersendiri yang terbentuk gitu ya. Dan kalau saya pelajari tadi dari apa yang Bapak jelaskan bahwa ternyata cinta kasih orang tua itu penting banget ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memenangkan hati anak. Maka kemudian anak itu akan bisa dengan mudah menerima pengajaran kita. Apakah itu mau pengajaran sekolah, pengajaran tentang moral. Apakah demikian Pak? Ya, kita sebut namanya substitusi ya. Jadi kalau anak kita suka pornografi, suka main game online, kita kasih pengganti sesuatu yang bisa menggantikan kesenangan itu. Misalnya, Moje pecandu game online 8 jam sehari misalnya, ya. Saya lihat dia main game, dia suka nyanyi. Udah, saya pikir apa yang bikin dia senang, saya berikan speaker yang paling bagus, ya, supaya dia mempunyai hobi yang baru. Ternyata benar ya, dia suka nyanyi, suka nari, suka main drama berdasarkan speaker yang saya kasih. Kasihlah substitusi. Jangan dilarang, kasih pengganti. Nanti kalau substitusi yang menyenangkan ini dia dapatkan, yang lama dia tinggalkan. Ya. Kalau dia mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya, dia masih perlu lagi untuk candu ini, candu itu, pornografi. Mungkin dia akan tinggalkan secara perlahan-lahan. Tapi jangan lupa, dia kan ada masa periode remaja, pubertas. Nanti benar-benar dia matang mungkin sekitar umur 23, 24, 25. Jadi kalau masih 17, 18, ya sabarlah, tunggu perkembangan otaknya selesai. Oke. Nah cuman Pak, gini kan nggak bisa dipungkiri juga ada keluarga-keluarga atau anak-anak yang udah lewat batas. Yang kita omongkan ini istilahnya memang termasuk dari apa perbincangan yang sering kita dengar tentang Mose, dia tentang ini dan ini kan misalnya, tapi belum sampai dalam taraf orang yang sudah sampai bunuh diri misalnya, menyayat nadinya misalnya. Mungkin udah minum baygon misalnya, atau mungkin udah hamil di luar nikah pada waktu usia 13 tahun, 14 tahun. Nah ini gimana menghadapi istilahnya runtuhnya dunia atau orang tua yang menyadari bahwa ternyata selama 13 tahun ini aku gagal nih menjadi orang tua. Gimana nih Pak? Kalau di rumah sakit itu kan kalau kita general check up tuh ada X-ray, ada CT scan, ada ronsen, periksa darah untuk tahu kondisi tubuh kita. Ada sakit atau tidak. Sekarang orang tua bisa tahu kesehatan mental anaknya. Jadi orang tua itu harus belajar sungguh-sungguh tentang kesehatan mental. Ya. Alkitab perlu, ilmu-ilmu yang lain perlu, tapi kesehatan mental. Hanya orang tua yang bisa menyaring kapan anaknya mulai sedikit aneh, mulai sedikit menyimpang secara emosi. Jadi kalau orang tua tahu tentang kesehatan mental, dia tidak usah bingung. Sekarang ada alat ukur, bisa pergi ke psikolog, bisa diukur seberapa terganggu, apakah ada gangguan jiwa apa tidak. Sekarang sudah bisa diukur, jadi orang tua tidak usah bingung. Tapi jangan tunggu 2 tahun depresi, 3 tahun depresi baru, anak saya ternyata. Ya jangan. Jadi kalau orang tua belajar mengenai kesehatan mental, tidak usah khawatir. Bisa langsung bawa ke psikiater, bawa langsung ke psikolog. Seperti anak kita demam, bawa ke dokter. Sekarang emosi kita, anak kita tantrum, ada psikolognya. Ya. Anak kita mulai membentur-bentur kepalanya, bawa ke konselornya. Ada, sekarang sudah ada alatnya. I see, oke. Jadi kebanyakan kalau misalnya orang tua yang istilahnya kan banyak orang tua yang hidup dalam denial nih Pak. Anak gua nggak apa-apa kok. Lu ngawur aja, lu bilang anak gua gila apa harus dibawa ke psikiater misalnya seperti itu. Apakah demikian Pak? Kadang-kadang simptom-simptom dari orang tua yang denial gitu. Ya tadi itu orang tua mau jadikan anaknya poster boy, dia tidak mau malu. Ya, dia tidak mau orang tua lihat dia tidak berhasil jadi orang tua. Ya, itu. Jadi itu budaya malu aja. Ya, seperti tahun lalu nih di Indonesia dikagetkan dengan seseorang laki-laki di Inggris nih Pak. Masih ingat nggak? Yang mencabulin dan bahkan memperkosa, mungkin saya lupa nih. Ada berapa puluh orang yang diperkosa dan disodomi oleh orang itu. Apakah ini salah satu pelencengan
yang terjadi akibat daripada orang tua yang gagal untuk melakukan deteksi dini? Oh ya, sudah jelas ya. Sebenarnya dari sosial media kan udah ada kelakuan-kelakuan aneh itu dari sejak dia remaja SMA. Ya. Tapi ya itu karena kepekaan, pengetahuan yang sangat kurang. Ya atau juga ada budaya malu, dia malu membawakan ke konselor atau ke psikolog. Akhirnya gangguan itu berkelanjutan menjadi akut, menjadi parah, menjadi stadium 4. Itu kalau dideteksi dini itu tidak pernah dia melakukan itu waktu jadi mahasiswa, nggak pernah. Itu dari kecil udah bisa terlihat. Oh, tetapi orang tuanya membiarkan misalnya seperti itu, Pak. Atau Termasuk misalnya mengabaikan, kecenderungan anak itu berperilaku laki menjadi perempuan atau suka sesama jenis. Semua itu bisa dideteksi secara dini. Bisa. Ada kecenderungan stres, depresi, bisa dideteksi secara dini asal orang tua belajar isu kesehatan mental. Itu saja. Wow. Oke, jadi orang tua perlu belajar Iya, iya, tentang iya. kesehatan mental. Oke, Iya. kita akan break sebentar Yes, ya kita Pak akan break Julianto. Nah, sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Good News, setahun telah berlalu, dukungan doa dari Bapak Ibu di Good News, akhirnya sekarang ekonomi keluarga saya mulai membaik. Dan doa Praise the Lord. kami untuk memiliki rumah pribadi akhirnya dijawab oleh Tuhan. Kini kami memiliki rumah. Tuhan Yesus Wow. memberkati. Puji Amin. Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar Amin. kuasanya. Yes. Tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Maka tanpa kita sadar, excellent atau keunggulan atau menjadi kompeten itu adalah buah atau hasil daripada apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Good news for you. Good news for you. Masih bersama kami pemirsa dalam Good News program. Tema kita hari ini adalah bersikap dan membesarkan anak. Kembali langsung kepada narasumber kita Bapak Julianto Simanjuntak. Ya Pak, ini sudah segmen terakhir sebagai penutup Pak, konklusi dari bersikap dan membesarkan anak ini apa Pak? Silakan. Saya kira ya ini panggilan yang sangat mulia, istimewa dan tidak tergantikan. Itu adalah menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu. Karena kita sedang menyiapkan satu generasi keluarga yang baru yang akan mewarisi nilai-nilai ya semua karya yang kita sudah tanamkan di rumah. Ya. Tapi untuk menjadi orang tua yang sehat, yang berfungsi, perlu sekali orang tua itu punya kebahagiaannya sendiri. Ya, dia mempunyai perasaan mencintai dirinya sendiri. Hanya orang tua yang bahagia bisa membahagiakan anak-anak. Wow. Tapi kalau Anda masih punya luka, orang tua yang terluka akan terus-menerus melukai anak. Jadi jikalau masih ada konflik-konflik yang sangat rutin, sebaiknya orang tua pergi counseling untuk belajar ilmu parenting, untuk belajar skill parenting, untuk belajar tujuan parenting. Barangkali kita perlu memulihkan masa lalu kita sendiri, inner child kita sendiri yang barangkali masih sering muncul. Kita jadi gampang meledak, gampang marah, ya. Oleh karena sebenarnya kita belum pernah berdamai dengan masa kecil kita sendiri. Kita belum pernah berdamai dan mengampuni orang tua kita sendiri yang pernah berbuat salah dan melukai kita. Benar. Ya. Jadi sekali lagi, anak-anak tidak pernah meminta orang tua yang sempurna. Mereka hanya minta kita menjadi orang tua sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Ya. Sekompak-kompak dengan papa dan mama mereka gitu. Saya kira itu yang paling penting dan kalau kita sendiri terluka, kita bermasalah. Jangan lupa kalau kita konflik, pasti yang salah adalah orang tua. Kenapa? Karena anak tidak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak. Jadi nggak mungkin suruh anak naik ke standar kita. Yang bisa adalah kita yang turun ke standar anak. Lebih bawah lagi kita bisa bawa dia ke atas pelan-pelan. Ya, benar. Nah, Pak, saya mau tanya nih sebagai pertanyaan nih mungkin sebelum menutup ya. Ada kata-kata selfless and selfish. Kita tahu kalau selfish ini kan kecenderungan yang negatif di mana tadi Bapak berkata bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Nah, tetapi kalau orang tua yang terlalu memikirkan diri sendiri kan kita sebut selfish atau egois. Ya. Tetapi kita dalam bahasa Inggris kita kenal kata-kata yang yaitu selfless. Di bahasa Indonesia saya nggak tahu itu apa. Mengorbankan diri Kalau sendiri. selfless itu kan berarti yang nggak pernah mikirin diri sendiri, yang selalu mikirin orang lain, mikirin anaknya gitu loh. Berarti apakah kuncinya sebenarnya bukan selfish dan bukan selfless, tapi ketemu di tengah nih Pak?
Apakah demikian, Pak? Ya, di tengah-tengahnya adalah self love, ya. Jadi orang tua yang punya self love bisa mencintai dirinya, self care bisa merawat dirinya, itu akan membawa dampak yang positif. Jadi bedanya selfish dengan self love adalah self love itu kalau orang tua bisa mengasihi dirinya, dia akan bisa mengasihi anak-anaknya karena dia punya tabungan emosi cinta yang cukup. I see. Ini seperti yang Tuhan Yesus Oke. katakan, kasihilah orang Dirimu. lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Oh, Ya. got it. Oke. Betul. Wow. Betul. Jadi sebenarnya orang tua yang gagal mengasihi anaknya, dia adalah orang yang sebenarnya belum bisa mengasihi dirinya sendiri. Belum berdamai sama anaknya, dia belum bisa berdamai Wow. dengan anak sendiri. Kalau dia banyak menghakimi masyarakat anaknya, dia sebenarnya belum menerima dirinya. Wow, oke. Keren banget. Ya. Wow. Ya, Ya. Pak Julianto, apakah ada kata-kata dorongan nih Pak buat para orang tua yang sedang menyaksikan Good News program hari ini? Sekali lagi, jabatan keorang tuaan ini, keayahan atau keibuan, ini adalah jabatan yang benar-benar istimewa. Betul. Ya, jabatan istimewa. Dan yang kedua adalah tidak tergantikan. Oleh karena apa? Oleh karena sekali lagi kita itu melakukan satu mandat, bukan hanya mandat budaya ya. Ini mandat ilahi yang dicantumkan dalam kitab Efesus. Sampai Paulus mengatakan rahasia ini besar. Kenapa? Karena kita sedang melahirkan keluarga-keluarga baru dalam diri anak-anak kita. Ya. Kita seperti satu universitas membesarkan anak-anak kita dan kita menjadi guru dan menjadi buku pernikahan itu. Yang nantinya mereka akan teruskan. Ya. Itu yang akan membuat kita puas di masa tua, di masa pensiun, bahkan waktu kita seret, waktu kita mau dipanggil Tuhan, kita mengatakan sudah selesai dan Anda layak rest in peace. Wow, Pak Julianto, kami sangat diberkati banget nih. Iya, terima kasih banyak, setiap Pak. kali pertemuan-pertemuan, sesi-sesi yang kita sama-sama luangkan. We really appreciate your time of investment Iya. buat pelayanan kami di Good News program. Kita Dan jadi tentunya banyak belajar ya tentang sangat- menjadi orang tua yang baik ya. Karena apalagi anak saya yang kedua sekarang baru berumur 10 tahun. Sehingga kami pun tadi yang seperti saya katakan, anak kami yang pertama 20 tahun, kami lagi persiapkan dia untuk mencapai taraf kedewasaan yang sepenuhnya untuk mandiri gitu Pak. Really appreciate it. Thank you, sama-sama Pak Daniel, Bu Devi. Semoga Pak nanti di Julianto. kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa tetap bertemu, apakah melalui Zoom atau kopi darat ya Pak ya. Dan nanti tetap menjadi berkat buat pemirsa sekalian di Good News program. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, kita akan tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Ya pemirsa sekalian, wow, I'm so blessed. Setiap kali pertemuan dengan beliau ini menarik banget gitu. Dan sekali lagi, mari kita lihat, kita tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab 2 Timotius. Pasal yang ketiga, kita melihat daripada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini menarik banget. Satu tulisan yang dituliskan oleh seorang rasul yang bernama Paulus kepada muridnya bernama Timotius. Ini anaknya. Jadi ini menarik banget pemirsa sekalian. Seperti tadi yang kami katakan bahwa di dalam kehidupan kita ini punya satu paradigma yang sudah dibentuk oleh pendidikan kita, keluarga kita, oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, generasi-generasi berikutnya. Yang mana sekarang there will be a point, akan ada satu masa atau titik dalam kehidupan kita di mana pada waktu kita mengenal kebenaran Tuhan, maka kita harus membuat keputusan. Karena dari sana kita akan mulai mengerti bahwa ternyata ada beberapa pengajaran-pengajaran yang bahkan diajarkan oleh orang tua saya nggak selaras dengan konteks kebenaran firman Tuhan. Nah makanya kita perlu mengenal banget, perlu mengenal sendiri apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga pada waktu itu kita harus membuat keputusan yang benar, bukan keputusan yang baik. Sesuatu yang baik belum tentu benar pemirsa sekalian, tetapi sesuatu yang benar ini ujung-ujungnya pasti baik. Nggak merugikan orang lain, nggak merugikan negara, nggak merugikan anak istri, nggak merugikan keturunan berikutnya. Karena ternyata tadi apa yang dijabarkan oleh narasumber, setiap orang tua pasti mempunyai
sedikit atau banyak porsi untuk memanipulasi anaknya atau bahkan membuli anaknya untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, ada satu kata-kata firman Tuhan yang sangat menarik nih ya, di ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, equip dalam bahasa Inggrisnya, untuk setiap perbuatan baik. Di dalam bahasa Inggris yang katakan to be competent. Ya, jadi goal kita adalah mengenal Tuhan di dalam segala kepenuhannya. Yang sering saya ajarkan adalah bagaimana kita menangkap visi Tuhan. Pada waktu kita mengenal Tuhan, kita menangkap apa yang Tuhan ajarkan kepada kita atau kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah penulis daripada kehidupan kita yang menyempurnakan iman kita. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita kompeten. Sehingga pada waktu kita menghidupi panggilan kita menjadi orang-orang yang kompeten. Kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Kita menjadi orang-orang yang unggul. Ya, bukan mencoba untuk unggul, tetapi mencoba untuk unggul itu akan membuat kita capek loh. Tetapi kalau kita menghidupi hari-hari kita sebaik mungkin seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka tanpa kita sadar excellent atau keunggulan atau menjadi kompeten itu adalah buah atau hasil daripada apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Kami berdoa biarlah melalui episode Good News yang tetap kami produksi di masa-masa pandemik seperti ini tetap akan membantu memelihara kehidupan Anda, membantu memelihara kewarasan kita semua. Saya percaya bahwa di musim-musim sekarang ini ada banyak adjustment yang perlu kita lakukan. Ada hal-hal yang dulunya sebelum era pandemik yang kita kira ini it works gitu ya, formula-formula parenting kita yang mungkin waktu itu cocok untuk musim sebelumnya. Tetapi di musim sekarang ini harus ada adjustment. Hubungan suami istri yang diperbaiki. Hubungan orang tua dan anak. Hubungan kakek nenek dengan cucu-cucunya harus diperbaiki. Sampai dengan recording ini dibuat. Anak saya belum pernah ketemu dengan kakek neneknya atau dengan oma opanya selama sekitar hampir 4 bulan. Dan ini membuat beberapa hal harus berbeda. Dan saya percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga Anda. Amen. Apapun yang terjadi kepada hidupmu. Sekarang waktunya kita persiapkan diri kita untuk membangun kembali dari segala rentuan-rentuan yang ada. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Anda diberkati pemirsa Good News Program. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah seperti apa yang firman-Mu katakan. Biarlah anak-anak-Mu menjadi para orang tua, parent yang kompeten untuk mendidik anak-anaknya supaya kami bisa lepaskan mereka, meraih panggilan tertinggi dalam kehidupan mereka. Kau memberkati setiap pernikahan, setiap parenting pemirsa sekalian, sehingga biarlah Engkau selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Paradigma-paradigma yang salah, paradigma yang harus dibongkar, yang harus dibuang jauh-jauh, harus digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekarang ini masuk dalam pikiran, dalam benakmu, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Dan biarlah hidupmu berbuah pemirsa sekalian. Di musim pandemik ini, I call the blessing of the Lord upon you. Berkat Tuhan melimpah ruah, penyediaannya, kesehatan daripada Tuhan. Memelihara kehidupan Bapak Ibu sekalian pemirsa sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami di Good News Program. Anda boleh katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami percaya Anda diberkati dan mari para orang tua kita semua belajar untuk berubah, mempunyai cara pandang yang benar sesuai dengan Alkitab supaya keluarga kita, keturunan kita yang berikutnya akan diberkati oleh Tuhan tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa manipulasi, tanpa bullying anak kita. Mencintai mereka tanpa syarat ya, karena itu semua akan membuat generasi masa depan kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami pamit undur, jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Tinggalkan komen Anda tentang apa yang Anda pikirkan tentang episode ini. Kami percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat buat Anda. Dan apabila Anda diberkati, Anda boleh share ulang kepada teman-teman atau halaman pribadi Anda. Dan juga kalau Anda sangat diberkati, jangan lupa subscribe. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan terus maju melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe
pada channel YouTube kami yaitu di @anugrah_ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.